kondisi ekonomi hari ini kan dalam kondisi pemulihan ekonomi. Artinya beberapa hal yang menjadi bisa menjadi trigger bagaimana utamanya kemampuan atau daya beli masyarakat yang memang belum pulih sepenuhnya, baru mulai beranjak. Apabila beberapa komponen termasuk adalah harga energi lantas katakanlah subsidinya dikurangi atau dinaikkan harganya, kita sudah hitung memang akan memukul betul dari daya beli masyarakat. Dan dengan demikian maka inflasi dipastikan akan naik sedemikian rupa. Dan kalau ini terjadi maka kita sama-sama tahu bagaimana inflasi dalam negeri ditambah juga inflasi beberapa negara, khususnya misalnya China terakhir, Amerika beberapa waktu sudah kita tahu sampai di atas 8% ya inflasi. Nah, Cina sekarang dengan lockdown dan juga beberapa persoalan yang dihadapi juga mengalami inflasi yang cukup tinggi dan ini merembet ke kita dan sehingga harga-harga bahan pokok khususnya energi dan pangan memang menjadi faktor utama dalam hal inflasi ini. Dan kita Kementerian Keuangan sebagaimana juga kita tekankan berkali-kali bahwa tampaknya kalau dinaikkan harganya masyarakat belum siap, sekali lagi masyarakat belum siap dan itu akan memukul. Dan betul bahwa dalam paparannya di Komisi 11 itu telah beberapa skema telah diluncurkan, yakni secara keseluruhan telah dinaikkan kompensasi utamanya untuk BUMN yang ditugaskan, yakni Pertamina dan PLN itu cukup besar, 234 triliun. Ya, kenapa demikian? Karena memang harga atau naik crude bahan baku BBM misalnya, ICP Indonesia Crude Price waktu di APBN kita tetapkan waktu itu 63 US dollar per barrel. Faktanya sudah melambung tinggi. Memang harga per April yang lalu tuh 98,4 US dollar per barrel. Jadi ada senjang. Demikian juga di gas ya, LPG, liquid petroleum gas yang kita pakai itu juga dalam CP Aramco waktu dia menjadi standar di APBN 2022 kita tetapkan sebesar 590 sekian ya, 590 US dollar. Tapi faktanya hari ini sudah mencapai 800 lebih. Jadi senjang sekali memang. Sehingga apa yang terjadi yang selama ini karena sudah berjalan anggaran, maka Pertamina lah yang menanggung beban itu. Sehingga besar sekali defisitnya katakanlah. Sehingga diperlukan kompensasi kalau harga tidak dinaikkan. Betapapun cash flow Pertamina juga harus dijaga. Demikian juga di PLN, di samping biaya inputnya naik, ya, untung saja di PLN kan kita pack harga batu baranya, karena 66% lebih listrik kita adalah dari PLTU batu bara. Ya, untung kita sepakat, kita kompak di batu bara, itu kita pack dengan DMO sekaligus DPO, Domestic Market Obligation secara jumlah, karena 1 tahun batu bara yang dipakai dikonsumsi PLN GAR 4.200 sampai 4.600 kurang lebih 130 juta ton. Dengan harga internasional yang sungguh tinggi, kalau tidak kita kunci di DPO Domestic Price Obligation sejumlah di cap 70 dolar per ton, itu bisa 2-3 kali lipat harga input dari PLN dan bisa luar biasa tinggi. Nah, ini tetapi di sisi lain PLN juga mengalami problem lain, yakni masih oversupply, di mana dengan sistem take or pay, jadi listrik yang sudah terlanjur on grid diserap tidak diserap oleh pasar, oleh masyarakat, itu tetap aja dibayar oleh PLN. Dan ini juga di Komisi 7 sedang kita rumuskan, perlunya ada misalnya rescheduling untuk PLTU yang belum on grid, tapi akan segera on grid di tahun ini saja ada kurang lebih 3,4 giga yang akan segera on grid. Tetapi di sisi lain demand terhadap listrik kan juga belum pulih sedemikian rupa. Nah, juga apa yang sudah on grid masih kelebihan beban kurang lebih hampir 2,8 giga juga untuk PLN. Ini cukup besar juga.
Nah, ini yang juga skema-skema yang coba kita jalankan. Kenapa? Karena memang energi dan pangan hari ini akan menyumbang tertinggi dari impact-impact terhadap inflasi yang harus terus kita jaga, yang implikasinya bisa sangat luas. Utamanya karena memang menyangkut daya beli masyarakat yang belum pulih. Saya kira itu.